Thank you semua yang sudah follow, subscribe YouTube channel kami DPS Power Genset. Hari ini kami akan memberikan video step by step bagaimana cara menyalakan genset dan apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kita mulai menyalakan genset. Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Yang merasa video kami sangat bermanfaat sekali, Anda boleh like, komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Oke, ikuti terus video kami sampai selesai. Ya, step awal kita sebelum kita melakukan uji coba genset, pertama-tama yang Anda harus perhatikan adalah oli. Ya, ini oli yang kita akan coba cek di dalam dipsticknya, apakah olinya sudah volumenya sudah sesuai standar atau belum. Mari kita cek dulu ya. Nah, saya akan dibantu oleh Bang Hari untuk mengambil dipstick olinya. Nah, oke. Ya, sebetulnya di dipstick ini ada 2 garis ya. Pastikan volumenya ada di garis ke high ya, ada high, ada low. Nah, kalau ini ada L, ada high, yang ini L ya, yang ini high. Nah, ini pastikan kalau sudah di high berarti cukup. Kalau low berarti Anda harus tambahkan olinya ke dalam mesin. Oke, sementara ini kita sudah lihat masih cukup olinya. Oke, yang berikutnya kita harus cek namanya air radiator. Mari kita ke posisi air radiator. Ya, kalau oli mesin yang digunakan pada genset-genset kami, Anda yang belum nonton video YouTube channel kami yang mengenai oli mesin, Anda bisa cari di list video kami mengenai oli. Nah, kebetulan saya sudah posisi di dekat radiator. Kita mulai cek ya, air radiatornya sudah volumenya cukup apa tidak. Anda bisa cek nanti di bagian atas radiator, itu ada cup tube-nya, itu dibuka. Nanti Anda bisa masukkan jari Anda ke dalamnya, ke dalam radiator. Kalau jika jari Anda sudah menyentuh air, nah berarti volumenya sudah cukup ya. Dan tentunya pastikan air radiator yang digunakan ini bukan air sumur ya, atau mungkin lebih baiknya pakai air mineral ya, bisa air isi ulang atau air aqua. Dan jangan lupa pastikan Anda memberikan air coolant ke dalam radiator ini ya. Kalau Anda tidak memberikan air coolant atau mungkin bahkan menggunakan air sumur, nah resikonya dalam radiator ini bisa terjadi berkarat, dan pada saat nanti setelah beberapa waktu bulan ke depan, nah kalau karat ini nanti bisa terjadi namanya kebocoran radiator. Nah, kalau sudah bocor agak sulit, karena apalagi kalau kita sudah supply gensetnya ke daerah-daerah luar pulau, nah ini kan agak sulit, kita harus cari orang untuk mengelas kebocoran radiator itu ya. Oke, kita lihat step berikutnya. Berikutnya Anda harus pastikan solar di dalam tangki ini terisi dengan penuh ya, minimal itu setengah dari kapasitas tangki genset Anda. Nah, ini kebetulan kalau kita sudah lihat di sini, ini posisinya sudah hampir penuh ya. Jadi minimal Anda bisa setengah. Nah, efek sampingnya kalau Anda misalkan isi cuma 1/4 aja, ini genset bisa masuk angin ya. Kalau sudah masuk angin, nah ini kita harus melakukan pompa solarnya, atau Anda terpaksa harus mengisi lebih penuh lagi supaya tidak terjadi masuk angin. Nah, ini perlu Anda perhatikan ya, namanya solar ini kalau Anda di daerah luar pulau yang jenis solarnya atau kandungan solarnya kurang bagus, pastikan Anda menggunakan water separator ya. Karena banyak sekali solar yang mungkin tidak dari Pertamina itu memiliki kandungan air yang lebih banyak sehingga bisa merusak performa dari mesin ini. Ya, kalau Anda butuh water separator, bisa hubungi kami DPS Power Genset. Kita akan siap membantu Anda supply dan pasang water separator di genset Anda. Oke, yuk kita lihat step berikutnya. Perlu Anda perhatikan kabel apa yang digunakan pada genset Anda dan berapa mili kabel yang digunakan. Nah, ini kebetulan genset yang kita gunakan kapasitas 350 kVA ya. Nah, ini kabel yang digunakan kapasitasnya 500 mili. Jadi kita bisa gunakan 4 kali 500 mili, atau jika Anda ingin yang lebih kecil, Anda bisa menggunakan 150 mili tapi kali 8. Nah, ini jenis kabel yang kita gunakan NYY. Kalau Anda pengen kabel yang lemes, NYY HY. Nah, ini saya mau tunjukkan. Yang paling penting adalah Anda sediakan kabel skun ya. Ini kebetulan belum diskun, nanti kita akan melakukan pekerjaan tang skun
menggunakan altang skun untuk skun kabel yang ada di sini. Kemudian kabel yang Anda bisa gunakan beberapa merek kabel yang ada di 3 besar PLN, ada kabel Supreme, ada kabel metal, ada kabel Indo, atau beberapa merek yang lain ya. Pastikan Anda menggunakan kabel-kabel yang sudah digunakan di PLN supaya kualitas kabelnya juga baik untuk genset Anda ya. Oke, ikuti terus, saya akan melihat step berikutnya. Sekarang saya sudah di posisi aki. Nah, ini penting sekali kalau Anda ingin menyalakan genset. Nah, akinya ini kabelnya jangan salah terpasang ya. Dan jangan plus ke minus, minus ke plus. Nah, ini bisa fatal. Nah, ini kalau Anda bisa lihat di sini, kebetulan aki yang kita gunakan adalah aki kering ya. Jadi kalau aki basah Anda mesti mengisinya dengan air sur, bukan air aki. Jadi pertama kali Anda harus mengisi air sur, didiamkan dulu kira-kira 1 jam, baru Anda nanti bisa gunakan. Nah, ini posisi kabel yang benar adalah posisi kabel merah ini adalah posisi plus ya, posisi plus. Kemudian ini yang hitam posisi yang minus. Jangan sampai salah, kalau salah bisa fatal. Kemudian ini ada kabel serinya karena ini menggunakan 2 aki ya. Ini dikonekkan ke motor starter. Oke, jadi penting sekali ya, kabel aki ini jangan sampai terbalik. Nah, kalau Anda ingin menambahkan namanya baterai charger, nanti saya tunjukkan di panel baterai chargernya, supaya kalau Anda punya aki ini tidak tekor ya pada saat Anda menggunakan panel yang manual COS. Nah, kalau kabelnya ini terkonek terus dan Anda jarang melakukan pemanasan genset, nah akinya bisa tekor dan pada saat Anda PLN padam, gensetnya nggak bisa jalan karena akinya tidak ada strumnya. Ya, pastikan Anda kalau membutuhkan baterai charger, Anda juga bisa hubungi kami. Kita bisa tambahkan otomatis baterai charger ini terpasang di genset Anda dan akinya bisa terus diberikan setrum supaya siap digunakan pada saat PLN padam. Oke, kita lihat step berikutnya ya. Sekarang saya sudah di posisi panel genset. Tadi saya sudah sebutkan ada baterai charger. Ini bentuknya baterai charger kotak ini, banyak mereknya juga. Nah, kalau Anda pasang baterai charger nanti perlu ditambahkan juga kabel sensing ya untuk ngambil setrumnya. Jadi ngambil setrum dari PLN. Jadi nanti kita koneksi kabel kecil untuk supaya aki tadi itu bisa tetap diberikan setrum sehingga pada saat PLN padam dia akinya nggak tekor. Nah, Anda juga perlu pahami ini beberapa MCB. Nah, ini kalau PLN genset yang tidak dipakai, ini sebaiknya Anda lepas saja supaya juga tadi tidak memakan aki tadi ya, strum aki tadi. Nah, ini posisi masih on. Masih off. Jadi nanti kalau PLN mau padam kita baru naikkan. Oke. Jadi ini kita menggunakan modul Dipsy seri 7320 ya. Jadi kalau Anda yang juga belum nonton video kami tentang modul Dipsy, Anda juga bisa cari di list video kami tentang modul Dipsy. Oke, kita lihat step berikutnya ya. Ya, sekarang saya sudah di posisi kabel yang tadi belum sempat dipasang kabelnya, tapi sekarang kita sudah pasang kabel dengan skunnya. Nah, kita lihat posisinya bisa dilihat di posisi terminal ya. Nah, ini kalau Anda bisa lihat, ini kabelnya sudah dipasang di RSTN-nya. Ini ada skun, ada kabel. Nah, kalau Anda tahu kabel ini ada kulit yang hitam, kemudian dalamnya ada tembaganya. Ini kulit yang hitamnya mesti disobek sedikit, kemudian dimasukkan skunnya, kemudian kita menggunakan alat tang skun ya. Dipastikan tertekan dengan baik supaya tidak ada ngefong dan tidak ada kayak seperti tidak cekat gitu ya, tidak cekat antara posisi skun dan kabelnya, ini bahaya nanti bisa ngefong. Oke, dan pastikan dikasih warna supaya tahu nanti posisi RSTN-nya sudah sesuai antara genset dan di posisi panel. Oke, kita ke step berikutnya ya. Setelah Anda melakukan semua step yang saya sudah sampaikan tadi di awal sampai sekarang ini, sekarang kita mau mencoba menyalakan gensetnya. Nah, pertama-tama karena kalau kita genset yang baru ini biasanya MCCB-nya ini semua kita off-kan dulu. Nah, baru kita kalau mau menyalakan kita naikkan MCB-nya menjadi naik ya. Oke, sekarang kita mau start ya. Kita mau mulai start mesinnya. Oke, ini ada, nah kalau di panel ini ada power switch-nya. Jadi ini pakai kunci, nanti kita on-kan dulu. Oke, sekarang sudah di-on-kan, berarti layar modul Dipsy sudah menyala ya. Oke, ini sekarang sudah menyala, kita mau tekan start ya. Dan kalau Anda tahu ini sekarang posisinya kita di panel PLN menggunakan COS ya.
Jadi ini sekarang nanti kita akan menyalakan secara manual. Ya, di sini tidak menggunakan ATS atau Automatic Transfer Switch. Karena ini dinyalakan secara manual, jadi Anda harus menggunakan tombol tangan ya. Nah, kalau sudah berarti ini ada tulisannya manual mode. Artinya dinyalakan secara manual dan kita tinggal start yang warna hijau. Ya, sekarang genset sudah running. Kita mau cek apakah posisi kabel di genset, di terminal genset RSTN-nya sama dengan RSTN di panel COS. Setelah kita menyalakan genset ini sudah running well, kita naikkan MCCB-nya ya. Sekarang kita di posisi terminal RSTN, mungkin bisa dibantu Pak Hari. Nah, kita menggunakan namanya pass detector ya. Pastikan kita sudah melakukannya, mengkonekkan setiap terminal di RSTN-nya supaya kita tahu nanti posisi RSTN-nya di genset sama COS apakah sama. Kalau nanti putarannya ke kanan artinya sudah betul, kalau putarannya ke kiri berarti posisi kabelnya tidak sama. Nah, ini sekarang sudah ditekan putarannya ke kanan. Mungkin dalam video tidak terlalu jelas, tapi ini putarannya ke kanan. Kalau sudah tanda merah ini berarti arus sudah masuk. Oke, kita sekarang ke posisi panel COS. Oke, kalau Anda tahu, pastikan posisi genset dan panel usahakan jaraknya tidak terlalu jauh supaya Anda juga bisa menghemat kabel power ya. Nah, ini kebetulan lumayan jauh juga posisinya sehingga kabelnya juga butuh sangat panjang. Nah, saya sudah di posisi panel COS ya. Ini posisi panel COS-nya. Tinggal nanti kalau kita memasukkan beban, kita tinggal handle-nya yang dipindah ya. Nah, karena tadi saya sudah infokan kalau posisi RSTN-nya sudah betul, kita tidak perlu melakukan pembetulan di kabel powernya. Tapi yang Anda harus pahami adalah jika posisi netralnya atau nolnya dipasang posisi R atau S atau T, nah ini fatal urusannya ya. Jangan sampai posisi N-nya ini terisi arus ya. Jadi nanti bisa rusak semua komponen yang ada di gedung Anda. Oke, sekarang kita mau pindahkan COS ke posisi genset ya. Oke, silakan Pak Hari. Oke. Nah, sekarang posisinya sudah genset ya. Sekarang sudah lampu menyala, sekarang bebannya masih belum banyak. Jadi sementara ini hanya lampu saja, memastikan bahwa sistem sudah berjalan dengan baik. Ya. Karena ini biasanya panel itu berdiri, ini ditidurkan. Jadi tadi posisinya yang pasti kalau Anda lihat di sini ya. Ini ada posisi nomor 2, berarti posisi PLN. Nah, ini posisi nomor 1, berarti posisi genset. Jadi tinggal dipindahkan saja posisi genset dan PLN-nya supaya Anda pada saat PLN padam tinggal dipindah aja. Oke, sekarang artinya posisi sudah pada genset. Jadi sekarang kalau menyalakan listrik berarti menggunakan bebannya genset. Nah, yang perlu Anda perhatikan pada saat genset sudah menyala, pastikan Anda ke modul DIPSI lagi di panel genset. Nah, itu Anda bisa cek RPM-nya berapa, Hz-nya berapa, ampernya berapa. Dan itu sebaiknya Anda cek semua apakah sudah normal atau tidak normal ya. Dan kalau ada suara yang tidak enak atau mungkin suaranya nyaring atau tidak normal juga, nah Anda bisa hubungi kami supaya kami bisa mencari tahu penyebabnya apa ya. Kalau misalkan ada hal-hal yang Anda rasa berbahaya, di situ ada tombol emergency stop, Anda tinggal tekan dan gensetnya juga akan mati secara otomatis ya. Sekian video saya step by step yang Anda sudah nonton dari awal sampai hari ini, walaupun dari prosesnya, persiapannya, sampai menyalakan genset ya. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat dan Anda bisa melakukannya di tempat Anda. Yang belum follow, jangan lupa follow. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe YouTube channel kami. Jika Anda merasa ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share di kolom di bawah ini. Oke, salam sahabat power.